Halo teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Kety Patricia Simanjuntak, kelas 4A SD Santa Maria 2 Pekanbaru. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang berasal dari Kalimantan Barat yang berjudul Legenda Batu Menangis. Pada suatu hari di desa Kalimantan Barat, hiduplah seorang gadis yang cantik jelita yang bernama Darmi. Darmi hidup bersama ibunya. Ayahnya sudah lama meninggal dunia. Darmi adalah gadis yang cantik, tetapi tidak sesuai dengan sifatnya. Ia pemalas dan suka membantah perkataan ibunya. Setiap kali ibu Darmi meminta tolong kepada Darmi, Darmi selalu saja menolak. Kerja Darmi hanya bersolek, berdandan di hadapan cermin. Pada saat itu, Ibu Darmi akan pergi ke ladang untuk memanen. Ibu Darmi meminta tolong kepada Darmi untuk memasak makanan. Darmi, bisakah kamu menolong ibu, nak? Ibu mau pergi ke ladang hari ini, musim panen sudah tiba, jadi ibu tidak sempat memasak. Bisakah kamu memasak makanan untuk hari ini, nak? Dan bisakah kamu mengantarkannya sedikit ke ladang untuk ibu? Hah? Mana mau, Bu? Aku kan habis luluran, nanti badanku bau. Dan kalau aku mengantarkannya ke ladang untuk ibu, nanti kulitku hitam seperti ibu. Ibu Darmi pun pergi ke ladang dengan perasaan sedih di hatinya. Ia bekerja keras memanen di ladang demi Darmi, satu-satunya anaknya. Ia tidak mempedulikan perutnya yang sudah sangat lapar. Ia hanya meminum air putih yang dibawanya dari rumah dan beristirahat di bawah pohon, lalu berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ubahlah sikap anakku ini. Ibu Darmi pun melanjutkan pekerjaannya untuk memanen. Lalu Ibu Darmi pun pulang dengan membawa hasil panennya yang esok akan ia jual ke pasar. Ibu Darmi pun pulang ke rumah. Betapa terkejutnya Ibu Darmi melihat bahwa tidak ada satupun makanan yang bisa ia makan. Ibu Darmi yang pulang, Darmi malah marah-marah. Ibu kenapa nggak masak sih? Aku kan lapar, seharian nggak makan. Kan ibu sudah menyuruh kamu untuk memasak tadi, Darmi. Aku nggak mau, nanti badanku bau. Sekarang cepat masukin aku makanan. Ibu Darmi hanya menuruti apa perkataan anaknya. Ibu Darmi pun memasak makanan untuk Darmi. Keesokan harinya, Ibu Darmi akan pergi ke pasar untuk menjual hasil panennya semalam. Ibu Darmi pun pergi ke pasar dan menjual hasil panennya. Lalu, Ibu Darmi pun pulang dengan membawa uang yang cukup untuk kebutuhan beberapa hari. Ibu Darmi beristirahat di depan teras rumah mereka. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang dan berkata, "Ibu, badak aku udah habis nih, tolong beliin ya." "Iya Darmi, besok ibu beliin, tapi kamu harus ikut ibu ke pasar ya nak." Iya. Keesokan harinya pun Darmi dan ibunya pergi ke pasar untuk membeli bedak Darmi. Di perjalanan, Darmi memesan sesuatu kepada ibunya. Ibu jalannya sedikit jauh dengan aku ya." "Kenapa Darmi?" "Udah, ikutin aja." Ibu Darmi hanya mengikuti apa perintah anaknya. Ibu Darmi berjalan sedikit jauh dari Darmi. Di perjalanan, mereka bertemu kepada seorang teman Darmi. "Hai Darmi, mau kemana nih?" "Oh, aku mau ke pasar." "Tumben kamu ke pasar. Siapa orang yang di belakangmu itu? Ibumu ya?" "Oh, orang yang di belakangku itu, dia itu bukan ibuku, tapi pembantuku." "Oh." Betapa sedih sekali hati Ibu Darmi mendengar perkataan anaknya. Ia tidak menyangka anaknya mengatakan dirinya seperti itu, tetapi Ibu Darmi masih dapat menahannya dan masih dapat memaafkan Darmi. Mereka pun melanjutkan perjalanan lagi.
untuk pergi ke pasar. Setiap kali ada orang yang bertanya kepada Darmi, siapakah orang yang ada di belakang Darmi? Darmi selalu menjawab, itu adalah pembantunya. Ibu Darmi sudah tidak tahan lagi. Ia pun berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, hamba sudah tidak sanggup lagi atas perilaku anak hamba. Hukumlah dia ya Tuhan, hukumlah dia. Tampaknya Tuhan mengabulkan permintaan Ibu Darmi. Seketika langit menjadi mendung beserta petir yang menggelegar dan tiba-tiba, Ibu, kenapa kaki aku Ibu? Tolong aku Ibu. Kenapa nggak bisa digerakkan Ibu? Tolong aku Ibu. Tiba-tiba kaki Darmi berubah menjadi batu. Batu itu semakin menyeluruhi tubuh Darmi. Ibu Darmi tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Penyesalan Darmi pun semuanya sudah terlambat. Darmi sepenuhnya telah bertukar jadi batu. Batu itu pun disingkirkan warga dan diberi nama Batu Menangis. Nah teman-teman, begitulah cerita legenda Batu Menangis. Adapun pesan moral yang dapat kita petik dari cerita tadi adalah hormatilah orang tua kita, terutama ibu kita yang sudah melahirkan dan membesarkan kita. Sekian cerita dari saya, sampai jumpa.